Kecepatan anak laki-laki itu 10 kali lebih lambat dari orang pada umumnya sejak ia lahir. Karena itu, ia hanya pergi ke sekolah pada hari hujan dan sama sekali tidak pernah memakai payung. Kebiasaan aneh ini ditambah kelambatannya yang seperti siput, membuatnya sering diintimidasi. Ia bahkan pernah dilucuti pakaiannya dan dilempar keluar. Saat itu, seseorang kebetulan melihat bentuk pusaran di punggungnya. Namun ketika anak itu merapikan diri dan kembali ke kelas, punggungnya sudah kering dan tampak seperti cangkang siput. Semua orang merasa aneh, tetapi hanya seorang gadis yang tahu bahwa anak itu terkena kutukan pusaran. Sejak ayah pacarnya meninggal, asap berbentuk pusaran dari jasadnya telah membuat seluruh kota dipenuhi rasa takut. Meski para ahli menjelaskan bahwa asap aneh itu disebabkan oleh operasi ilegal pabrik, jumlah kejadian tetap meningkat. Saat gadis itu dan temannya sedang membicarakan hal tersebut, tiba-tiba seseorang melompat dari balik tembok merah dan membuat mereka terkejut. Siswa itu bermaksud menakuti sang gadis dan sekaligus menyatakan cinta. Namun gadis itu merasa jijik dan segera menarik tangan temannya untuk kabur. Keesokan harinya, rambut sang gadis memanjang. Awalnya ia tidak peduli, tetapi setelah ditunjukkan oleh gadis tercantik di sekolah, barulah ia sadar bahwa rambutnya membentuk pola pusaran. Gadis itu mencoba mengikat rambutnya, tetapi apapun yang ia lakukan, rambut itu selalu kembali menjadi pusaran mengerikan. Saat hendak pulang untuk memotong rambut, kepala manusia yang menyeramkan tiba-tiba muncul di luar jendela. Tak lama kemudian, seorang siswa mengenali bahwa sosok itu adalah anak laki-laki yang terkena kutukan itu. Ia sudah kehilangan bentuk manusia dan seluruh tubuhnya berubah menjadi siput raksasa. Dalam kekacauan kelas, gadis itu segera berlari ke salon dan memaksa penata rambut memotong seluruh rambut pusarannya. Namun saat penata rambut hendak memotong, rambut itu bergerak seperti hidup. Setelah itu, rambut itu tidak mengizinkan siapapun mendekati sang gadis. Tak punya pilihan lain, gadis itu pulang dalam ketakutan. Ia sebenarnya ingin meminta bantuan keluarganya, tetapi rambut itu tiba-tiba mencekiknya seolah memberi peringatan. Ketika gadis itu sadar, seluruh keluarganya membeku di tempat. Ia tidak punya pilihan selain pergi ke sekolah dengan rambut pusaran itu. Begitu murid-murid melihat pusaran itu, mereka langsung jatuh dalam keadaan seperti hipnosis. Gadis tercantik di sekolah pun menjadi cemburu karena perhatian berpindah kepada sang gadis berambut pusaran. Sementara itu, anak laki-laki yang telah berubah menjadi siput ditaruh ke dalam sebuah kotak. Pihak sekolah memanggil orang tuanya, tetapi mereka sama sekali tidak percaya bahwa siput raksasa itu adalah putra mereka. Setelah semua orang pergi, gadis itu menyiram siput itu dengan air karena khawatir ia akan mati terpanggang matahari. Dalam perjalanan pulang, gadis itu berjalan lesu. Namun murid laki-laki yang sebelumnya ditolak ternyata belum menyerah. Ia menunjukkan hadiah yang sudah ia siapkan, lalu langsung berlari ke jalan sebelum gadis itu memberi jawaban. Siswa gila itu berusaha membuktikan cintanya dengan kematian. Setelah kejadian itu, orang-orang akhirnya kembali teringat kutukan pusaran. Saat semua sedang ketakutan, sebuah siput raksasa baru muncul di dinding sekolah. Itu adalah siswa yang dulu selalu mengintimidasi anak laki-laki siput. Guru segera memasukkannya juga ke dalam kotak. Anehnya, dua siput itu mulai menunjukkan kedekatan. Namun perhatian semua orang kembali teralihkan ketika gadis tercantik di sekolah mencoba membuat gaya rambut khusus untuk menyaingi gadis berambut pusaran. Gadis itu tidak berniat bersaing, tetapi gadis cantik itu marah dan mencoba mencekiknya dengan rambutnya sendiri. Untungnya, kekasih gadis itu datang tepat waktu dan memotong rambut si gadis cantik. Akibat serangan itu, rambut pusaran pada gadis tersebut berubah bentuk dan membungkus kekasihnya dengan erat. Gadis cantik itu mengira dirinya menang, tetapi akhirnya ia justru duduk membatu dan berubah menjadi mayat bercahaya.